Halo guys, perkenalkan nama saya Ida Bagus Wardoni Widya Mukti dari Universitas Diponegoro Semarang, Prodi Ilmu Kelautan kelas C dengan NIM akhir 124. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengolah data gelombang. Yang dibutuhkan adalah yang pertama Microsoft Excel, yang kedua adalah data gelombang itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Dan data seperti ini ada nomor, titik, tinggi puncak, tinggi lembah, periode. Selanjutnya kita mulai. Di sini kita cari tinggi gelombang. Untuk mencari nilai titik gelombang menggunakan rumus sama dengan buka kurung B2 dikurang C2 tutup kurung ditambah dengan NIM akhir saya 1,24, enter. Kemudian dengan rumusnya sama, kita bisa mendapatkan langsung dengan cepat dengan cara mendragnya ke bawah. Kita ke 200. Oke, setelah mendapatkannya kita blok semua. Lalu klik sort and filter karena data ini belum mengurut. Klik custom sort. Sudah benar, sort by-nya pilih tinggi gelombang dan ordernya pilih largest to smallest. Klik OK. Dan jika terus gini, maka yang nomor ini masih belum mengurut. Kita blok lagi sampai bawah. Oke, sudah. Kita klik lagi sort and filter. Klik yang sort smallest to largest. Lalu akan muncul seperti sort warning ini. Terus klik continue with the current selection. Klik sort. Oke, jika sudah urut, kita kembali ke bawah lagi. Lalu di sini kita cari jumlah. Pertama dari jumlah dari tinggi gelombang dengan rumus sama dengan buka kurung sum sama dengan sama dengan sum buka kurung D2 titik 2 D201 tutup kurung. D2 di sini adalah data pertama tinggi gelombang, D201 ini adalah data tinggi gelombang ke-200. Klik enter. Sebelah juga lakukan hal yang sama dengan sum buka kurung E2 titik 2 E201 tutup kurung. E2 di sini adalah data periode ke-1 dan E201 ini adalah data periode ke-200. Klik enter, lalu kemudian yang akan kita cari adalah H dan T minimal. H dan T minimal ini menggunakan 10% total data. Jadi 10% 200 itu adalah 20 dan menggunakan rumus sama dengan average buka kurung D2 titik 2 D21 tutup kurung. D2 di sini adalah data tinggi gelombang yang pertama dan D21 ini data tinggi gelombang ke-20. Lalu klik enter. Rumusnya sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E21 tutup kurung. E2 di sini adalah data periode ke-1 dan E21 ini adalah data periode ke-20. Klik enter juga. Kemudian kita akan mencari H dan T signifikan. Dengan menggunakan rumus average juga sama dengan average buka kurung. Sebelumnya untuk mencari H dan T signifikan ini menggunakan 33% dari total data. Jadi 33% dari 200 itu sekitar 66. Jadi menggunakan sama dengan average buka kurung D2 titik 2 D67 tutup kurung. D2 di sini adalah data tinggi gelombang pertama dan
D67 di sini adalah data tinggi gelombang ke-66. Klik enter. Karena sama pada sebelahnya juga, sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E67 tutup kurung. E2 di sini adalah data periode pertama dan E67 ini adalah data periode ke-66. Enter. Kemudian akan kita cari adalah H dan T maksimal. Oke, rumusnya hampir sama dengan average buka kurung. Sebelumnya data H dan untuk mencari H dan T maksimal ini menggunakan 100% total data. Jadi 100% yang 200 itu adalah 200. Jadi sama dengan average buka kurung D2.2 D201 tutup kurung. D2 ini adalah data tinggi gelombang pertama dan D201 ini adalah data tinggi gelombang yang ke-200. Klik enter, sebelahnya lagi sama dengan average buka kurung E2 titik 2 E201 tutup kurung. E2 di sini adalah data periode yang pertama dan E201 ini adalah data periode ke-200. Kemudian kita akan mencari korelasi antara keduanya. Korelasi dengan rumus sama dengan korel buka kurung D2 titik 2 D201 titik koma E2 titik 2 E201 tutup kurung. D2 di sini adalah data tinggi gelombang pertama, D201 adalah data tinggi gelombang ke-200, E2 adalah data periode pertama, dan E201 adalah data periode ke-200. Lalu klik enter, lalu akan ada hasilnya 0,27 seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat grafik, yaitu insert, klik yang ini insert scatter, lalu klik yang scatter, lalu akan muncul kotak putih seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita select data, lalu kita klik di legend entry series, ada klik add, series name-nya adalah regresi gelombang. Lalu untuk data X value ini menggunakan data periode. Kita drag saja sampai ke paling bawah 200. Oke, sudah. Lalu untuk yang Y value ini menggunakan data tinggi gelombang. Drag sampai ke 200 juga sama. Kita klik OK. Ini juga klik OK lagi. Kemudian ada seperti ini, lalu klik tanda plus ini, itu chart element. Klik yang axis titles, klik legend. Kemudian untuk memperjelasnya kita perlebar saja ini agar terlihat lebih bagus. Kemudian di axis title yang sumbu X, kita harus menggantinya dengan periode. Lalu untuk axis title yang sumbu Y kita ganti dengan tinggi gelombang. Lalu kemudian setelah itu kita klik titik biru ini sampai muncul titik biru yang lebih kecil lagi. Kita klik kanan, kita add thread line. Kemudian akan muncul format thread ini. Kita scroll sampai paling bawah. Lalu pada display equation on chart dan display R squared value on chart kita klik. Kita X saja, lalu akan muncul seperti rumus seperti ini. Rumusnya Y sama dengan ASBY. Lalu jika sudah seperti ini, pengolahan data gelombangnya sudah selesai. Terima kasih telah menonton.